Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Oke, untuk pertemuan hari ini ya kita akan mempelajari masih tentang metode ilmiah ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang metode ilmiah, langkah-langkahnya dan yang lainnya. Hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana mensimulasikan metode ilmiah tersebut ya. Jadi ya tentunya sebelumnya kalian harus memahami terlebih dahulu langkah-langkah ya dari metode ilmiah itu sendiri. Oke ya, pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan contoh ya bagaimana mensimulasikan langkah-langkah dari metode ilmiah itu sendiri ya. Jadi harapannya nanti dengan simulasi ini Anda akan lebih memahami ya langkah-langkah metode ilmiah dan juga nanti harapannya bisa mencoba juga mengimplementasikan langkah-langkah metode ilmiah. Oke, ini ada sebuah contoh begitu ya, situasi ya di mana di sini menggambarkan langkah awal dari kegiatan metode ilmiah ya. Kalau kita perhatikan dari langkah-langkah metode ilmiah ya, langkah pertamanya adalah melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya guru menciptakan sebuah konteks begitu ya, menciptakan sebuah situasi, keadaan, ya, kegiatan pembelajaran yang terkait misalnya dengan bakteri. Nah, di sini ada indikator pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti peserta didik bisa menjelaskan tempat atau habitat dari bakteri. Ini kebetulan topiknya tentang bakteri begitu ya. Kemudian melakukan percobaan untuk mengidentifikasi habitat bakteri. Itu adalah tujuannya. Oke, untuk menciptakan konteks terkait dengan observasi, ya karena kan di awal langkah metode ilmiah, ya kita ciptakan situasi di mana peserta didik itu kita sajikan fenomena. Ya, kita sajikan fenomena, kita sajikan sebuah konteks yang terkait dengan materi yang akan dipelajari, begitu. Nah, di sini karena materinya tentang bakteri, ya, tentang habitat atau tempat hidup bakteri, maka di bawah begitu ya, Anda bisa perhatikan ada penjelasan. Jadi di sini ya penjelasan ini disampaikan dalam upaya untuk menciptakan situasi, menampilkan fenomena yang harapannya nanti bisa memancing pertanyaan peserta didik, gitu ya. Kita sampaikan dulu bahwa bakteri ini merupakan organisme prokariotik bersel tunggal, ya. Jadi kita sampaikan ada sedikit konteks materi, begitu ya. Bakteri merupakan prokariota bersel tunggal yang hidup hampir di mana-mana. Bakteri memiliki struktur dinding sel yang dapat berbeda-beda. Ya, Anda mungkin pernah mendengar begitu ya. Ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif ya. Tentunya keberadaan struktur dari dinding sel yang berbeda ini akan berefek nanti pada kebiasaan hidupnya atau juga karakteristik hidupnya begitu. Kemudian bakteri tertentu juga dapat memiliki struktur kapsul dan juga pili sehingga dapat menempel pada benda dan menempel pada satu sama lainnya ya. Jadi biasanya kan yang namanya bakteri itu berkoloni ya, saling menempel antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lainnya. Nah, kemampuan itu ya dimiliki oleh bakteri salah satunya karena dia memiliki dinding sel yang berkapsul ya, jadi ada kapsul dan juga ada pili gitu ya. Oke, nah dari sini kita ajak nanti peserta didik ya untuk melakukan langkah selanjutnya. Oke ya, setelah menyajikan tadi konteks ya, situasi, fenomena yang berkaitan dengan habitat tempat hidup bakteri, langkah selanjutnya kita ajak peserta didik untuk merumuskan masalah, untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa pertanyaan penelitian ini nanti akan menjadi fokus penyelidikan. Ya, akan menjadi fokus penyelidikan.
Ya, jadi apa yang nanti akan diselidiki itu tergantung dari pertanyaan penelitian yang kita rumuskan. Ya, misalkan di sini rumusan masalahnya karena memang tadi kita giring, kita arahkan peserta didik untuk mengetahui habitat atau tempat hidup bakteri, kita ajak peserta didik untuk melakukan penyelidikan. Apakah bakteri bisa hidup atau ditemukan pada gagang pintu misalnya? Kemudian apakah bakteri bisa kita temukan pada permukaan lemari es? Ya, apakah bakteri bisa kita temukan pada wastafel? Ya, tempat mencuci piring atau tidak? Begitu ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan menjadi fokus penyelidikan peserta didik. Oke, setelah merumuskan masalah, kemudian kita ajak peserta didik untuk mengemukakan hipotesisnya atau jawaban sementaranya. Ya, jadi kita ajak nanti peserta didik untuk merumuskan jawaban sementaranya atau hipotesis. Misalnya, pada gagang pintu, pada permukaan lemari es, pada wastafel terdapat bakteri. Jadi bisa seperti itu hipotesisnya, begitu. Atau bisa juga pada gagang pintu, pada permukaan lemari es, pada wastafel itu tidak ada bakteri, gitu ya. Jadi bisa macam-macam nanti, begitu ya. Hipotesisnya bisa bermacam-macam. Yang penting ya ketika peserta didik itu merumuskan hipotesis harus punya dasar, gitu ya. Harus punya dasar pemikirannya. Ya, atau harus punya asumsinya. Kenapa? Pada gagang pintu, pada lemari es, pada wastafel ada bakteri. Atau kenapa tidak ada bakteri? Itu harus punya dasar atau harus punya asumsi. Ya. Oke, kita ajak peserta didik untuk berhipotesis. Oke, kemudian ya selanjutnya setelah peserta didik kita ajak untuk berhipotesis, selanjutnya kita ajak peserta didik untuk menguji hipotesis. Ya. Nah, untuk menguji hipotesis ini, apakah memang nanti hipotesisnya benar atau tidak? Ya, kita lakukan sebuah percobaan. Ya, kita lakukan sebuah percobaan. Tentunya sebelumnya peserta didik harus menentukan alat dan bahan, begitu ya. Menentukan langkah kerja, ya, prosedur dari percobaan yang harus dilakukan. Ya, kemudian nanti juga selama percobaan berlangsung, ya, pengamatan berlangsung, penyelidikan berlangsung, kita arahkan juga peserta didik untuk melakukan pengamatan, mencatat setiap apa yang diamati, kemudian menganalisisnya. Oke, di sini ada sebuah video, ya, silakan nanti Anda lihat atau simak videonya, begitu ya, simak videonya. Jadi video ini nanti menceritakan terkait dengan percobaan untuk menguji pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sebelumnya diajukan.
Oke ya, langkah selanjutnya setelah melakukan percobaan adalah menyusun kesimpulan ya, atau membuat kesimpulan. Oke, ketika melaksanakan percobaan ya, peserta didik kita arahkan untuk mencatat begitu ya, mencatat setiap temuan ya, mendokumentasikan setiap temuan yang diperoleh atau diamati selama kegiatan percobaan dilakukan. Nah, temuan atau data-data yang diperoleh, ya, fakta-fakta yang diperoleh itu kemudian dianalisis. Nah, dari hasil analisis tersebut, maka kita bisa simpulkan begitu ya, dari hasil percobaan, ya, dapat kita simpulkan bahwa bakteri ini dapat hidup pada gagang pintu, ya, karena dari apa namanya, kultur bakteri yang berasal dari gagang pintu itu menunjukkan ada koloni-koloni bakteri di situ. Jadi membuktikan bahwa pada gagang pintu, kemudian juga pada lemari es, pada wastafel, semuanya terdapat bakteri. Sebetulnya selain ada bakteri juga ada koloni-koloni organisme yang lain ya, seperti jamur dan yang lainnya begitu. Kemudian bakteri yang hidup pada gagang pintu, lemari es, wastafel itu dapat berbeda-beda. Ya, kalau tadi kalian perhatikan hasil percobaan itu menunjukkan apa namanya, koloni yang karakteristiknya berbeda-beda. Ya, misalkan warnanya beda-beda, kemudian bentuk koloninya berbeda-beda. Itu menunjukkan bakteri yang berbeda-beda. Kemudian bakteri merupakan makhluk hidup prokariotik yang bersel satu yang dapat hidup di mana-mana, begitu ya. Pada gagang pintu ada, pada lemari es ada, wastafel ada, ya, termasuk pada apa namanya, pada bagian yang lain juga ada begitu ya, ada di mana-mana ya, di lantai juga ada, di tembok, dinding juga ada begitu ya, bahkan mungkin di tangan kita, di baju kita ada. Oke, jadi itu adalah kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari hasil percobaan, dari data-data yang diperoleh. Dan ini ya, kesimpulan ini bisa kita komunikasikan kepada orang lain begitu. Oke ya, barangkali itu simulasi dari kegiatan metode ilmiah ya, yang tentunya nanti ya prosedur atau langkah-langkah metode ilmiah ini juga harus Anda bisa simulasikan begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.